wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuriddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Pada maghrib ini kita kembali bertemu. Allah berikan kita kembali kesempatan untuk beribadah bersama, untuk belajar bersama pada kesempatan kali ini. Karena ada sebagian orang-orang yang Allah tidak berikan kesempatan itu. Salawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita, teladan kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengan tuntunan beliau membawa kita dari jahiliyah, masa-masa kebodohan, hingga mampu menapaki jalan yang lurus, jalan kebenaran. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas agar hidup berfaedah. Apa mungkin Ustaz hidup kita nggak berfaedah? Faedah seperti apa yang dimaksud? Apakah faedah yang sifatnya duniawi, di mana kita memiliki harta yang bertumpuk, rekening yang tak berujung, materi yang mampu kita kuasai dan kita beli? Apakah faedah seperti itu? Atau faedah yang hakiki? Faedah yang akan kita bawa ke akhirat kita. Namun untuk mendapatkan faedah itu, kita harus paham bahwa apa sih tujuan hidup kita yang hakiki. Waktu kecil kita punya cita-cita. Ya Pak ya? Punya cita-cita apa? Punya ya? Bapak cita-citanya apa Pak? Pilot, Masya Allah. Bapak yang di belakang, cita-citanya apa dulu Pak? Hah? Ngalir. Jadi sungai maksudnya cita-citanya? Oh ngalir aja, nggak ada cita-cita gitu ya? Oke. Bapak yang di pojok tuh yang pakai batik. Jadi apa Pak? Cita-cita apa? Superman. Sultan ya Pak ya? Mau jadi sultan cita-citanya. Kalau anak zaman sekarang mah cita-cita ajaib Pak. Kalau dulu kita masih plastik, dokter, pilot, tentara, ya. Sekarang sultan, influencer, YouTuber. Dek, cita-citanya apa Dek? Arsitek. Oh, masih alhamdulillah. Arsitek yang di YouTube sama aja. Biasanya cita-cita itu profesi idaman nggak sih Pak? Yang mau jadi pilot ya Pak ya? Cita-cita itu cita-cita idaman nggak? Kerjaan idaman kan? Karena ngebayangin kalau pilot itu kerjanya terbang, memburung, bawa pesawat. Keren ya Pak ya? Gajinya gede, jalan-jalan, mau healing tinggal bilang aja mau kemana gitu ya. Aku lagi mau ke Lombok, terbang ke Lombok gitu bayangannya waktu kecil. Udah tercapai Pak? Jadi pilot kan? Hah? Enggak? Alhamdulillah. Allah takdirkan yang lebih baik Pak. Nah, sekarang pertanyaan yang paling penting yang Ana harap setelah kajian ini selesai, kita bisa jawab semua pertanyaan Ana ini. Tapi sebelumnya Ana ajak berpikir dulu. Setelah punya cita-cita, terus kalau cita-cita kita tercapai, misalnya Bapak nih, Allah takdirkan jadi pilot. Terus apakah sudah hidupnya sampai di situ? Enggak kan? Mesti ngapain? Kerja ya?
Kerja, terbang, punya jadwal, latihan, ngambil sertifikat, ke bandara, pergi pagi, ya kan, bisa pulang 3 hari kemudian, terus bekerja. Apakah memang tujuan kita seperti itu, kerja sampai mati? Soalnya kalau jadi orang kaya juga capek, Pak. Bener gak, Pak? Nggak capek jadi orang kaya? Capek, Pak. Ntar jalan-jalan kemana ya di sini ya? Nanti gimana nih jaga harta ini semua biar nggak diambil orang? Karena di fantasi kita jadi orang kaya nggak capek, salah. Tanggung jawab, beban. Kadang kita lihat orang yang tidur di kolong jembatan senyumnya lepas tuh. Anak punya teman, dia petinggi di suatu BUMN. Naik apa terbaru dengan driver, nggak pernah botas dia, Pak. Dibawain sama orang 2, orang 3 yang bawain. Dia cerita sama Ana tuh kalau lagi di lampu merah, dia tukang gerobak bakso, senyum-senyum, Ana tuh iri sama dia. Kenapa iri, Ana tanya? Karena dia bisa bebas hidupnya. Sedangkan Ana dengan segala macam tekanan yang Ana alami. Karena Ana harus bangun pagi-pagi, berangkat kerja, meeting sampai jam 12 malam. Kemarin tuh ketemu Ana jam 11 malam baru pulang gitu. Nunggu apa? Transferan digaji ya kan? Gajinya ditransfer tiap akhir bulan. Tiap hari sibuk dengan rutinitas. Begitu pula juga dengan kita. Bangun pagi, kerja atau berdagang, pulang, istirahat, makan, ketemu istri, tidur, besok kerja lagi. Setiap hari. Akhir pekan, ya paling jalan-jalan dikit ke taman, habis itu kerja lagi. Setiap hari, bertahun-tahun. Apakah hidup cuma buat itu saja? Apakah kita hidup untuk bekerja, ngasih nafkah, menua dan mati? Apakah faedah seperti itu yang kita ingin dapatkan dari hidup kita? Maaf, bahkan ada yang mengatakan kepada anak, Tat, apa bedanya sama hewan ternak, Tat? Sapi juga begitu. Kerja bajak sawah sama Pak Tani. Siang dikasih rumput, sore kumpul sama istri dan anak-anaknya. Malam keliling-keliling di kandang dikit, ya kan? Hiburannya begitu sapi, Pak. Besoknya kerja lagi. Anak mikir, iya juga ya. Masa manusia seperti hewan ternak? Ternyata semua itu udah ada jawabannya. Allah udah kasih tahu. Kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Allah udah jelasin. Dan ketika kita mulai mendalami agama kita akan sadar. Kalau pertanyaan dan permasalahan dalam kehidupan kita semuanya ada solusinya. Jika kita ingin tahu alasan kenapa kita diciptakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jawabannya. Dan Allah telah jelaskan dalam Al-Qur'an. Misalnya ada yang baru punya HP iPhone Pro Max 16, baru dibawain sama keluarganya dari Amerika. Sedangkan kita asli Jogja nih. Gak bisa bahasa apa-apa. Bisanya bahasa Jawa halus. Boro-boro bahasa Inggris yes, no aja. Dikasih ini HP, gak tahu cara makainya. Buka, wah ini kayaknya colokannya nih.
colokin micro USB yang jadul, ceplek. Wih, layarnya nyala terus hilang warnanya. Apa yang terjadi? Rusak nggak? Rusak. Harusnya casannya berapa watt, kita pakai berapa watt. Karena kita nggak baca manual booknya. Alam semesta ini dan isinya Allah ciptakan nggak sia-sia. Allah katakan dalam Al-Quran, afahasibtum annama khalaqnakum abad wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kalian semua itu diciptain cuma main-main saja dan bahwa kalian semua nggak akan kembali kepada kami? Allah tantang, Pak. Allah tanya. Allah tahu jawabannya. Buat menantang kita. Allah katakan dalam surat Al-Qiyamah juga ayat 36, ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira, kita berpikir bahwa kita dibiarkan mau hidup semau kita tanpa pertanggungjawaban. Yang mau tiap hari kerja ya tafadhol. Yang mau healing keliling aja traveling, let's go. Yang mau sibuk sama perkara rumah tangganya, silakan monggo. Apakah seperti itu? Ternyata Allah telah kabarkan tujuan hidup kita sesungguhnya. Allah katakan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah dikatakan, inilah tujuan alasan kenapa diciptakan jin dan manusia, kenapa para rasul diutus, agar kita beribadah kepada Allah. Dan ketika kita tahu tujuan itu adalah untuk ibadah kepada Allah Ta'ala, cara satu-satunya adalah dengan mengenal, dengan mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepadanya, berharap kepada Allah, bertawakal kepada Allah, dan tidak menyekutui Allah dengan segala sesuatu apapun. Karena kesempurnaan ibadah kita, Pak, tergantung bagaimana kita mengenal Allah. Semakin kita mengenal Allah, semakin sempurna ibadah kita. Kalau kita kenal sama orang tua kita, Pak, belum disuruh udah kita beli. Iya enggak? Ibu nih biasanya suka lupa nih beli bawang bombay nih. Beli pas pulang sampai rumah, nih Bu, bawang bombaynya. Kamu tahu aja sih? Iyalah, karena aku kenal sama ibu. Tiap ibu masak ini lupa biasanya bawang bombaynya. Karena kenal. Ketika kita mengenal Allah, kita diperintahkan ibadah, gas aja tuh. Nggak pakai tapi-tapi. Rasulullah SAW memerintahkan yang laki-laki sholat 5 waktu di masjid. Berangkat tuh, bukan pakai, tapi kan sunnah muakkad kan. Nggak wajib katanya. Ada orang-orang yang seperti itu, ya nggak Pak? Ada kan? Ada. Udahlah, ntar aja kalau udah tua. Kalau masih muda, kita sholatnya di ini aja di rumah. Jadi laki-laki solehah katanya. Jadi kita nggak diciptakan cuma buat apa? Kerja, kumpul sama anak, sama istri, jalan-jalan, healing.
traveling enggak. Dan Allah sudah jelaskan kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Tapi berapa banyak dari kita semua ini yang sadar akan hal ini? Lihat kenyataannya. Betapa banyak orang di luar sana sibuk dengan perkara dunianya, Pak. Yang ibu-ibu sibuk antar jemput anak. Pagi antar sekolah, siang dikit jemput dari sekolah, habis itu les matematik, jemput les matematik, jemput les balet. Bu, anaknya laki, daftarin balet. Yang bapak-bapak sibuk kerja, Anda sibuk, nggak ada waktu. Mau ke masjid, ntar aja deh. Anda mesti berangkat kerja pagi-pagi. Belum subuh udah berangkat kerja, Pak. Jadi kalau pulangnya jam 11, jam 12 baru mulai tidur, jam 3 udah bangun lagi. Bukan tahajud, manasin mobil. Mau berangkat lagi dia ke kantor. Jelas-jelas kantornya itu akan ditinggal. Ketika dia meninggal, apa peduli kantornya sama dia? Paling kirim karangan bunga sebentar. Teman-teman kantornya datang. Besoknya kantornya berjalan seperti biasa. Sedangkan dia akan diperhitungkan amal solehnya. Akan ditanya semua perbuatannya. Akan dicek. Bahkan ketika lalai dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, alasannya macam-macam. Diajak kajian begini nih, enggak sempat, Ustaz. Paling enak tuh kalau malam Ahad kayak gini nih, relax saya di rumah, persiapan kerja besok. Ngapain kajian? Lain kali juga ada. Kemarin juga udah pernah. Itu katanya. Alasannya banyak kesibukan. Dikira yang hadir di pengajian pengangguran apa? Anda pernah ngajar di daerah Rawamangun. Masya Allah, Pak, penuh. Dan jenggotnya putih semua. Penuh, Pak. Ada yang naruh ke sini handphone buat ngerekam. Bapak-bapak sudah tua. Ini handphone udah nggak pernah lihat 20 tahun ya handphone. Karena mereka sadar perlu ilmu. Karena ketika ada orang-orang yang nggak mau diajak ke kajian, mereka mengatakan sibuk, Ustaz. Mereka sibuk katanya mencari rezeki. Padahal Rob yang menyuruh dia datang ke kajian sama dengan Rob yang memberikan rezeki, Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Semua yang melata, yang jalan di muka bumi, rezekinya udah Allah tetapkan, udah Allah atur. Enggak kurang, enggak lebih. Orang mati-matian mengejar rezeki. Padahal rezeki udah dijamin. Kemarin ada ibu-ibu mau berangkat umroh. Qadarullah ada kecelakaan di Cipularang kan, sempat viral. Kebayang di akalnya, udah gak berangkat ini umroh nih. Kecelakaan macet banget katanya. Tapi tetap dia berangkat ke bandara. Sampai bandara, pesawatnya qadarullah belum berangkat karena satu dan lain hal. Naiklah si ibu berangkat umroh. Tandanya umrohnya masih rezeki dia nggak? Masih, Pak. Di akal manusia masuk akal nggak? Nggak masuk. Gimana ceritanya macet berjam-jam di tol,
Tiba-tiba pesawatnya belum berangkat. Berapa peluangnya? Kadang kita ragu sih sama rezeki yang Allah udah tentukan. Sementara kita lalai sama amal ibadah yang bisa mengantar kita ke surga insya Allah. Sementara surga nggak dijamin. Ada broadcast di WA ngasih tahu selamat Anda masuk surga. Ada nggak? Nggak ada. Paling selamat Anda dapat pulsa ya. Mama minta pulsa tuh. Silahkan ambil di sini. Tipuan nggak tahunya. Kalau kita sehari-hari sibuk dengan kesibukan dunia kita dan melalaikan ibadah kita kepada Allah, akhirnya nyesel. Nyesel datangnya kapan? Belakangan. Kalau duluan, Pak? Ada yang tahu nggak? Pendaftaran, Pak, kalau duluan. Akhir hayat kita nyesel. Udah tua, muka mata udah nggak autofokus. Ini salah bukunya, nih kecil banget nih bukunya disalahin. Dengar udah skip. Baca Quran udah nggak bisa pakai yang kecil-kecil. Pakai yang gede sekalian. Baru kita sadar betapa banyak kesia-siaan yang kita kerjakan. Tergulung dengan rutinitas kita sehari-hari dan kesibukan mengejar dunia. Nanti dari ngontrak, anak pengen punya rumah. Nanti anak udah punya rumah, pengen 2 lantai rumahnya. Nanti kalau udah 2 lantai, pengennya rumahnya di daerah strategis. Terus Pak, kalau pengen punya rumah. Kalau pengen punya kendaraan gitu, anak pengen punya sepeda, anak pengen punya motor, anak pengen punya mobil, pengen beliin mobil buat istri, pengen beliin mobil buat anak. Begitu terus. Anak pengen punya anak laki, udah dapat pengen punya anak perempuan, pengen punya istri, pengen nambah istri, gak ada ujungnya. Tahu-tahu udah tua. Waktu terus berjalan dan ilmu agama jalan di tempat. Hafalan Al-Quran gak nambah-nambah. Baca Al-Quran masih keder. Ini nun apa ba ya? Ini tak apa iya? Kebalik-balik. Karena semua nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Nikmat sehat, nikmat waktu luang, kita habiskan untuk apa? Jangan-jangan buat hal-hal yang gak berguna dunia dan akhirat. Lihat HP terus, lihat yang lagi viral-viral, Ustaz, lucu, ketawa melulu katanya. Lihat orang ngeprank nih Ustaz, anaknya ngeprank ibunya. Subhanallah. Tanpa disadari udah berjam-jam aja. Al-Quran gak dipegang-pegang. Ntar aja nunggu Ramadan baru mau baca Al-Quran. Karena kita manusia memang sosok yang lalai sama nikmat. Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak orang lalai terhadapnya. Nikmat sehat dan waktu luang. Ibnu Jauzi rahimahullah mengatakan, kadang manusia itu dalam keadaan sehat,
Tapi dia nggak punya waktu luang karena dia sibuk dengan perkara dunia. Ada di sini nggak yang merasa nggak sibuk? Dapat hadiah nih. Yang hari-harinya nggak sibuk gitu. Nggak ada. Semua pasti merasa sibuk. Ada yang sibuk cari nafkah, ada yang sibuk ngurusin anak istri, ada yang sibuk ternak teri. Tahu ternak teri? Apa? Ada yang tahu nggak ternak teri? Orang dalam nih. Bener, antar anak antar istri. Antar istri ke pasar, jemput lagi. Antar anak ke sekolah, jemput lagi. Dan kadang seseorang punya waktu luang, Pak. Tapi dia di mana? Di rumah sakit, terbujur di ranjang rumah sakit. Selang infus, selang oksigen, kepala diperban, ya kan, dikompres. Kalau terbujur di rumah sakit, bisa nggak ke masjid? Nggak bisa. Pak, mau kemana Pak? Itu ranjang rumah sakit yang dibawa. Mau pergi dia ke masjid sholat berjamaah katanya. Dan ketika terkumpul waktu luang dan sehat, akan muncul rasa malas. Udahlah, ngapain sih kajian segala? Lapar nih, pulang aja. Udahlah. Kan kemarin pernah. Nanti bisa kok di YouTube. Setan bisikin tuh Pak kayak gitu. Nggak seneng. Setan nggak seneng kita belajar. Nggak seneng kita makin bertakwa kepada Allah, makin beriman, nggak seneng. Karena ketika kita belajar dan kita mengetahui syariat Islam, kita makin takut, makin patuh sama Allah. Kemarin mertuanya cerita, dia ikut tahsin online. Bareng perempuan kan, mertua perempuan. Temannya umur 75 Pak. Pas lagi online, ngajinya mahrajnya geser-geser. Zalnya nggak dapet, roknya nggak. Ustazahnya bingung, ibu kenapa bu? Iya ustazah, aku udah gak punya gigi, gusiku empuk. Ketawa si bapak. Gimana tuh mahraj? Kan ada yang ditempel di gigi kan? Ada yang di gusi kan? Gimana mau nyelipin antara gusi sama gigi kalau giginya nggak ada? Sedih nggak dia? Sedih, pengen dia bisa. Makanya banyak amalan-amalan yang kalau kita kerjakan ganjarannya besar. Dan dari majelis ilmu seperti ini kita bisa tahu. Ibu itu lagi belajar makhraj, kan berarti baru Iqra 1 tuh. Usia 75. Berarti dia udah luput berapa lama nggak baca Quran, Pak? Padahal ganjaran membaca Al-Quran, membaca aja besar. Hadis riwayat An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Fal hasanah bi'ashri amsalih." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia dapat kebaikan. Dan Allah ganjar kebaikan itu dengan 10, Pak. La aqul alif lam mim harfun. Aku nggak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harf. Jadi ada 3. Jadi berapa kebaikannya? 30. Baru baca alif lam mim doang. Jadi kalau ada satu orang baca satu halaman 15 baris, satu baris 40 huruf, berarti ada berapa huruf? 600 huruf.
Allah ganjar dengan 10 kebaikan, 6.000 kebaikan, Pak. Kalau ada orang membaca 1 halaman aja setiap hari selama 1 tahun, itu kurang lebih 2.200.000 kebaikan. Kalau 10 tahun 22 juta. Itu baru 1 halaman, 1 muka. Gimana yang baca 2 lembar? Gimana yang baca setengah juz? Gimana yang baca 1 juz setiap hari? Akan jomplang sama orang-orang yang pernah baca Quran. Itu baru baca Quran, belum sholat berjamaah, belum yang lainnya. Jangan merasa aman. Ustaz, anu udah baca Quran, Ustaz. Bisa jadi ada amalan lain yang kita belum belajar, padahal ganjarannya besar. Ibnu Battuah rahimahullah mengatakan seseorang tidak dikatakan memiliki waktu luang hingga badannya sehat. Jika dia punya 2 nikmat ini, wajib hendaklah dia bersemangat. Ketika kita sehat dan waktu luang, semangat beramal soleh. Jangan sampai kita meninggalkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan. Bapak yang di belakang, bola matanya dibayarin boleh nggak 500 juta? Boleh nggak Pak? Iya Bapak, boleh nggak? Nggak boleh. 2 miliar? 2 miliar boleh nggak? Nggak boleh juga. Mahal juga ya. Nah itu, Allah berikan banyak dan nggak bernilai Pak. Atau napasnya deh, berhenti dulu deh, setengah jam gimana? Nggak mau kan? Tapi betapa jarangnya kita menganggap itu sebagai nikmat. Kita bayangin duit masuk 5 juta, itu baru nikmat tuh. Tapi nikmat bernapas nggak berhenti. Emang kita yang ngatur ini? Aliran darah, detak jantung, Allah yang ngatur semua. Ginjal, lambung, Allah yang atur nikmat-nikmat itu dan Allah berikan. Makanya Allah katakan banyak hambaku yang gak bersyukur. Dan tentu kita gak mau tertipu. Dan definisi bersyukur itu adalah kita menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Bukannya malah tambah bangor ya kalau bahasa Betawi. Dikasih nikmat malah makin bermaksiat dia. Nauzubillah. Tentu kita ingin jadi orang yang selalu semangat dalam kebaikan. Ada kajian hadir, ada waktu baca Quran, baca buku agama, mengisi waktu-waktu kita dengan kebaikan. Jika kita luruskan niatnya karena Allah, akan terasa manisnya iman. Makin betah gitu. Gak berasa ya, udah 2 juz nih, alhamdulillah. Dulu mah Ustaz, ya Allah, 1 muka aja lihat jam kayak gak geser-geser nih jamnya katanya. Lama banget. Beda, tahajud tuh sabar, tahan gitu. Tadi biasanya bangunnya jam 4-an, 4:10, udah mepet banget sama subuh. Sekarang bangunnya 2:30, berdiri, baca surat-surat panjang, Masya Allah. Minta sama Allah. Dan memang gak mudah. Butuh kesabaran. Duduk begini belajar butuh kesabaran gak? Butuh. Dan hanya orang-orang yang Allah pilih tuh yang mampu mendalami agamanya, yang sabar duduk belajar. Karena Rasulullah SAW mengatakan ketika kita hadir tuh dan paham itu tanda kebaikan. Rasulullah SAW mengatakan
man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jika Allah kehendaki kebaikan sama seseorang, Allah jadikan dia paham akan agama. Jika kita makin semangat menikmati belajar agama dan beramal, dan akhlak kita makin baik sama orang, tanpa disadari ilmu agama kita nambah. Tanpa disadari kita makin takut sama Allah. Tanpa disadari kita pengen terus belajar agama. Bukan cuma biar dicap, aneh kan ustaz, aneh kan paling soleh di sini. Tapi karena rindunya kita belajar agama, inginnya kita mengenal Allah lebih jauh, inginnya kita mencintai Allah lebih dari sebelumnya. Itu tandanya Allah menghendaki kebaikan sama kita. Tapi hati-hati, akan muncul ujian lain. Akan muncul ujian ria, ujub, yang adanya di hati. Weh, kayaknya aneh nih paling soleh di sini nih. Weh, kayaknya ana doang nih yang bisa bahasa Arab. Kayaknya ana doang nih yang hafal Quran. Bahaya tuh kalau merasa seperti itu. Hilang semua amalan. Karena ujub itu beda dengan sombong. Ujub itu rukunnya cuma 2. Kalau sombong ada 3 tuh. Ya. Kalau sombong itu diri kita, apa yang kita sombongkan, dan ada orang lain. Misalnya baru beli mobil baru, pamer di grup WA masjid tetangga. Alhamdulillah bonus akhir tahun cair juga. Lihat mobil listrik baru aneh. Walaupun depannya ada alhamdulillah, niatnya udah sombong dia. Kamu healing kemana? Apalagi sekarang lagi ngetren tuh, di foto lagi itu, tahu-tahu dikasih lihat semuanya, dia mau nyombong. Kamu healing kemana? Paling ke Ancol, aku dong nunjukin Masjidil Haram. Itu sombong. Beda dengan ujub. Kalau ujub rukunnya cuma 2. Dirinya dan apa yang dia sombongkan. Jadi nggak perlu orang lain, Pak. Bisa kita lagi duduk di sini merasa ujub, bisa. Kayaknya Anda paling banyak sedekah nih, semuanya nyumbang. Ini kalau nggak ada aneh pengajian nggak jalan. Ini kan aneh yang bayar listriknya masjid. Pahala aneh paling besar harusnya. Itu asal dia. Aneh yang nyumbang. Ngomong dalam dirinya sendiri. Itu ujub tuh. Batal semua pahalanya tuh. Kalau sombong masih bisa kita tahan, kita cegah gitu ya kan. Jangan sampai keluar. Kalau ujub, hati kita bolak-balik. Ngomong sendiri. Makanya harus dilawan. Dan ketika dikatakan orang, ketika Allah inginkan kebaikan, Allah jadikan dia orang yang paham agama. Bisa nggak hadir di sini nggak paham? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Udah duduk kajian, merem. Enak juga nih merem. Udah Isya. Atau main HP, balas WA dulu nih, terkeburu lupa. Iya, besok. Nggak denger apa yang diomongin. Pikirannya kemana-mana. Dan ketika hadir itu nikmat, paham juga nikmat dari Allah. Nggak dipungkiri bisa jadi di antara kita ada yang masa lalunya kelam. Mantan penjahat, mantan preman, pelaku maksiat, kelas berat. Kemudian Allah berikan nikmat kepada dia. Allah berikan nikmat apa? Hidayah.
hingga dia berubah dan semangat belajar. Jangan merasa aku udah tua, Ustaz, udah nggak bisa belajar lagi, udah mampet kepalanya. Belajar buat yang muda-muda aja. Aku nih perempuan, Ustaz, nggak bisa belajar aku nih. Aku sibuk di dapur. Enggak. Kita punya metode belajar yang pada zaman Imam Syafi'i, Imam Bukhari nggak ada. Apa itu? Belajar lewat mana? Ada yang angkat tangan nggak? Belajar lewat mana? Kita bisa belajar lewat mana sekarang? Hadiah buat Bapak nih. Belajar lewat YouTube. Dilihat di sini, lihat Zoom. Ustadznya tinggal nanya, Ustadz siapa aja? Ustadznya sabar lagi. Ustadz, ulangin Ustadz, tadinya kelewat. Ngomong lagi. Ustadz 20 kali ya Ustadz ya? Boleh. Udah tahu Ustadz, cepetin ya. Mau. Tapi ingat, itu cuma media, wasilah. Tetap lebih utama berhadapan begini. Karena kita bisa tanya kalau nggak paham, ya kan? Kalau di YouTube nggak bisa tanya. Kalau mau bab murojaah masih mungkin. Jangan merasa kita udah tua, aku nih perempuan, aku nih nggak pinter belajar. Jangan. Belajar itu telat kalau udah wafat. Iya nggak Pak? Pas udah tua, ya Allah, ternyata selama ini sholatku salah. Ada teman anak dia bilang, waktu anak mulai belajar, baru awal sholat detik pertama udah salah semua anak. Ketika belajar anak baru tahu caranya yang benar begini. Dia nggak takbiratul ihram, takbiratul ihram dalam hati, nggak baca al-fatihah, padahal imamnya bacanya sir, dan yang lain-lain. Kita nggak boleh merasa tua karena amalan seseorang tergantung akhirnya. Rasulullah SAW mengatakan, wa innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu tergantung akhirnya, Pak. Jadi kita harus semangat untuk beramal soleh. Azan dulu apa? Azan dulu. Habis itu komat dilanjutkan sebentar. Apa gimana? Ya, apa doa yang azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Subhanallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah.
حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله حي على الفلاح ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر الله شوف سمعوني شوف سمعوني شوف nanti لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan sedikit pembahasan kita. Jadi ketika kita merasa tua, itu setan senang tuh. Karena kita nggak semangat lagi beramal soleh, nggak semangat lagi belajar agama. Padahal kalau kita lihat, para sahabat yang tua-tua juga banyak. Yang notabene mereka itu sebelum masuk ke dalam agama Islam, mereka adalah mantan penyembah berhala. Ada yang penjahat. Tapi Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan mereka semangat untuk beribadah, semangat untuk belajar. Nah, bagi kita, semua sudah ada di depan mata kita. Kesempatan belajar di masjid bisa, belajar di YouTube bisa. Tapi balik lagi ke kita. Inginkah kita memperbaiki kondisi hidup kita? Sadarkah tujuan kita hidup itu untuk apa? Inginkah kehidupan kita di dunia ini yang fana untuk kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat nanti? Makanya sebagai penutup, ana berwasiat kepada diri ana dan teman-teman yang lain. Ayo terus kita memperbaiki, menambah ilmu agama kita yang menjadi modal bagi kita untuk beribadah, yang menjadi modal bagi kita untuk berakhlak yang baik, karena kita butuh bekal untuk pulang ke akhirat nanti. Tidak ada jaminan bahwa kita meninggal akan masih lama. Gak perlu nunggu tua. Kita bisa meninggal kapan saja. Dan kadang kita sibuk memikirkan bagaimana caranya hidup enak. Cari kerja di mana. Mana yang penghasilannya terbesar. Tapi kita luput mana amal soleh yang terbesar. Kita luput bagaimana cara mati yang enak. Seakan-akan dengan modal ibadah yang minimal, itu sudah menjadi jaminan kita untuk masuk surga. Semoga Allah mudahkan bagi kita untuk terus beramal soleh dan memperbaiki diri dan terus belajar agama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.